Om Swastiastu. Anak-anak hebat, kita bertemu kembali di media pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti untuk siswa kelas 9. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari mengenai parwa-parwa di dalam Mahabharata. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, dapat menjelaskan pengertian Mahabharata. Yang kedua, dapat menyebutkan bagian-bagian isi Mahabharata. Dan yang ketiga, dapat menguraikan arti dan bagian-bagian dari Mahabharata. Pengertian Mahabharata. Itihasa adalah suatu bagian dari kesusastraan Hindu yang menceritakan kisah-kisah kepahlawanan para raja dan kesatria Hindu pada masa lampau. Kitab Itihasa disusun oleh para resi dan pujangga dari India. Anak-anak, Itihasa yang terkenal ada dua, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kitab Ramayana terdiri dari 24.000 sloka dan memiliki 7 bagian yang disebut dengan Sapta Kanda. Kitab Ramayana disusun oleh Resi Walmiki. Kitab Mahabharata merupakan salah satu itihasa yang terkenal. Kitab Mahabharata berisi lebih dari 100.000 sloka. Mahabharata menceritakan keluarga besar Bharata. Kitab Mahabharata terdiri dari 18 bagian yang disebut dengan Astadasa Parwa. Kitab Mahabharata disusun oleh Maharesi Vyasa. Anak-anak, mari kita lihat kedudukan kitab Mahabharata di dalam Weda. Mahabharata merupakan bagian dari itihasa yang disebutkan dalam Weda sebagai sumber ajaran Hindu. Maka Mahabharata adalah gambaran sejarah yang memuat mengenai filsafat-filsafat kehidupan, keagamaan, sosial, dan politik. Nah, di antara parwa-parwa di dalam Mahabharata, terutama di dalam Bhisma Parwa, terdapatlah kitab Bhagavad Gita yang isinya mengenai wejangan dari salah satu tokoh Mahabharata, yaitu Sri Krishna kepada Arjuna tentang ajaran filsafat yang amat tinggi. Di Indonesia, salinan berbagai bagian dari Mahabharata seperti Adiparwa, Wirataparwa, dan Bhisma Parwa diketahui telah digubah dalam bentuk prosa, bahasa Kawi, atau bahasa Jawa kuno. Seperti Kakawin Arjuna Wiwaha digubah oleh Empu Kanua, dipersembahkan kepada Raja Airlangga. Kemudian Kakawin Baratayuda itu digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panulo yang dipersembahkan untuk Raja Jayabaya. Anak-anak, Empu Panulo juga menggubah Kakawin Hariwangsa yang berisi tentang silsilah Wisnu, ditulis pada masa pemerintahan Jayabaya. Nah, mari kita lihat isi di dalam parwa-parwa Mahabharata. Yang pertama,
Adiparwa, memuat asal-usul dan sejarah keturunan keluarga Kurawa dan Pandawa. Yang kedua, Sabaparwa, melukiskan persidangan antara kedua putra mahkota Kurawa dan Pandawa. Kalahnya Yudhistira dalam permainan dadu dan pengasingan Pandawa ke dalam hutan. Yang ketiga, Wanaparwa, menceritakan kehidupan Pandawa dalam pengembaraan di hutan Kamyaka. Yang keempat, Wirataparwa, mengisahkan tentang kehidupan Pandawa dalam penyamaran selama setahun di negeri Wirata. Yang kelima, Udyogaparwa, memuat tentang usaha dan persiapan Kurawa dan Pandawa untuk menghadapi perang besar di padang Kurukshetra. Yang keenam, Bhismaparwa, menggambarkan bagaimana bala tentara Kurawa di bawah pimpinan Mahasenopati Bhisma bertempur melawan musuh-musuh mereka. Yang ketujuh, Dronaparwa, menceritakan berbagai pertempuran strategi dan taktik yang digunakan oleh bala tentara Kurawa di bawah pimpinan Mahasenopati Drona untuk melawan Pandawa. Kedelapan, Karnaparwa, menceritakan peperangan di medan Kurukshetra ketika Karna menjadi Mahasenopati bala tentara Kurawa sampai gugurnya Karna di tangan Arjuna. Yang kesembilan, Salyaparwa, menceritakan bagaimana Salya sebagai Mahasenopati bala tentara Kurawa yang terakhir memimpin pertempuran dan bagaimana Duryodhana terluka berat diserang musuhnya dan kemudian gugur. 10. Sautikaparwa, menggambarkan penyerbuan dan pembakaran perkemahan Pandawa di malam hari oleh 3 kesatria Kurawa. 11. Striparwa, menceritakan tentang banyaknya janda dari kedua belah pihak yang bersama dengan Dewi Gandari, permaisuri Raja Dresta berduka cita karena kematian suami-suami mereka di medan perang. 12. Santiparwa, berisi tentang ajaran-ajaran Bhisma kepada Yudhistira mengenai moral dan tugas kewajiban seorang raja dengan maksud untuk memberi ketenangan jiwa kepada kesatria itu di dalam menghadapi kemusnahan bangsanya. 13. Anusasanaparwa, berisi tentang ajaran dan nasihat Bhisma kepada Yudhistira dan berpulangnya Bhisma ke surga loka. 14. Aswamedikaparwa, menggambarkan jalannya upacara Aswameda dan bagaimana Yudhistira dianugerahi gelar Maharaja Diraja. 15. Asrama Wasikaparwa, menampilkan kisah semadi Raja Dresta, Dewi Gandari, dan Dewi Kunti di hutan dan kebakaran hutan yang memusnahkan ketiga orang tersebut. Mausalaparwa, menggambarkan kembalinya Balarama dan Krishna ke alam baka.
tenggelamnya negeri Dwaraka ke dasar samudra, dan musnahnya bangsa Yadawa karena mereka saling membunuh dengan senjata gada ajaib. 17. Mahaprastanika Parwa menceritakan bagaimana Yudhistira meninggalkan tahta kerajaan dan menyerahkan singgasananya kepada Parikesit, cucu Arjuna, dan bagaimana Pandawa melakukan perjalanan suci ke puncak Himalaya untuk menghadap Batara Indra. Dan yang terakhir adalah Swarga Rohana Parwa menceritakan bagaimana Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewa, dan Drupadi sampai di pintu gerbang surga dan bagaimana ujian serta cobaan terakhir harus dihadapi Yudhistira sebelum ia memasuki surga. Selanjutnya, mari kita mengenal nilai-nilai moral dalam cerita Mahabharata. Adapun nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita Mahabharata yaitu kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, dan nasionalisme. Anak-anakku, nilai-nilai moral dalam cerita Mahabharata dapat dilakukan pada kehidupan keluarga sebagai pendidikan yang pertama untuk kemudian berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Tetap semangat.